Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dan terus semangat untuk belajar. Lanjut lagi nih materinya. Sekarang kita akan membahas mengenai proses yang terjadi di wanita, tentunya masih berkaitan dengan sistem reproduksi, yaitu tentang siklus menstruasi. Nah, bagi sahabat perempuan tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi atau mens atau tamu yang datang tiap bulan kan? Gimana sih prosesnya sampai terjadi mens? Dan ternyata prosesnya dipengaruhi oleh hormon loh. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah hormon reproduksi pada wanita, proses pengeluaran sel telur atau ovulasi, dan yang terakhir adalah siklus menstruasi. Sebelumnya kita sudah belajar singkat seputar hormon reproduksi wanita di video sistem reproduksi wanita ya. Masih ingat kan apa saja yang termasuk hormon reproduksi pada wanita? Hormon reproduksi pada wanita diantaranya adalah ada yang dihasilkan di dalam kelenjar pituitari yaitu hormon FSH dan LH. Ada juga yang dihasilkan di ovarium yaitu estrogen dan progesteron. Yang pertama yang dihasilkan di dalam kelenjar pituitari atau hipofisis. Ini adalah organ otak dan di bagian bawahnya ada bagian dinamakan dengan kelenjar pituitari atau hipofisis, tepatnya di bawah hipotalamus. Hipofisis ada dua bagian yaitu anterior dan posterior. Di bagian anterior inilah hormon reproduksi dihasilkan yaitu FSH dan LH. Yang pertama sesuai dengan namanya FSH yaitu Follicle Stimulating Hormone, memiliki fungsi untuk memicu perkembangan folikel di ovarium. Yang kedua adalah LH yaitu Luteinizing Hormone yang berperan dalam ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium. Selanjutnya ada hormon yang dihasilkan dalam ovarium yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen adalah hormon yang berperan dalam pertumbuhan sekunder wanita, misalnya membesarnya payudara, tumbuhnya rambut di daerah kemaluan, semakin membesarnya pinggul, dan memicu penebalan dinding rahim yang disiapkan untuk menerima embrio untuk menempel ketika akan terjadi kehamilan. Satu lagi yaitu progesteron, yaitu hormon yang berfungsi untuk penebalan dinding rahim serta mempertahankannya. Sekarang proses pelepasan sel telur atau yang disebut dengan ovulasi. Di video sebelumnya tentang oogenesis sudah dibahas mengenai perkembangan folikel. Di dalamnya terjadi proses pelepasan sel telur atau yang disebut dengan ovulasi. Ovulasi tersebut terjadi melalui 3 tahap, yaitu praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Praovulasi atau disebut juga dengan fase folikuler atau fase pembentukan folikel yang dipengaruhi oleh FSH. Pada tahap ini, kadar FSH tinggi. Tahapannya mulai dari folikel primer, folikel sekunder, dan folikel tersier atau folikel matang. Kemudian, yang kedua, tahap ovulasi atau pengeluaran telur dari ovarium yang dipengaruhi oleh hormon LH. Pada fase ini, LH melonjak tinggi dan terjadilah ovulasi. Kemudian terakhir adalah fase pasca ovulasi atau disebut juga dengan fase luteal. Kadar FSH dan LH pada fase ini menurun. Folikel yang ditinggali sel telur membentuk badan kuning yang disebut dengan korpus luteum dan menjadi korpus albikan atau badan putih jika sel telur tidak dibuahi atau tidak terjadi fertilisasi. Kita lihat gambar aktivitas yang terjadi di dalam ovarium dan grafik hormon yang mempengaruhinya. Yang pertama, pada fase praovulasi atau folikuler terjadi perkembangan folikel dari folikel primer sampai folikel matang. Nah, dalam fase ini hormon FSH naik. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Pada tahap ini hormon LH tinggi. Dan yang terakhir, pada tahap pasca ovulasi atau luteal, folikel yang ditinggali sel telur yang sudah lepas berubah menjadi korpus luteum dan berubah menjadi korpus albikan ketika sel telur tidak dibuahi dan hormon LH serta FSH turun kembali. Selanjutnya kita bahas materi yang terakhir yaitu tentang siklus menstruasi.
Menstruasi disebut juga dengan datang bulan karena kata menstruasi berasal dari kata menses, artinya bulan. Menstruasi adalah proses meluruhnya dinding rahim atau suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Jika wanita mengalami menstruasi, maka darah akan keluar melalui vagina. Biasanya terjadi 1 bulan sekali. Mengapa ya keluar darah? Karena dinding rahim mengandung banyak pembuluh darah, sehingga yang keluar adalah darah. Pada wanita, normalnya siklusnya adalah 28 hari, tetapi siklus ini bervariasi untuk setiap wanita, mulai dari kisaran 20-40 hari. Pada beberapa wanita, siklus ini teratur, tetapi kasus yang lain tidak sedikit juga yang tidak teratur, dari satu siklus ke siklus yang lainnya. Terdapat 3 fase siklus menstruasi yang terjadi di dalam rahim, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Istilah-istilah tersebut secara spesifik mengacu pada perubahan yang terjadi di dalam dinding rahim. Yang pertama adalah fase menstruasi. Hari pertama wanita mengalami mens maka dinyatakan sebagai hari pertama dari siklus mens. Pendarahan mens pada umumnya berlangsung selama beberapa hari saja. Coba kita lihat gambar ini, pembuluh darah yang ada di dalam gambar menunjukkan keadaan dinding rahim. Pada hari ke-1 sampai ke-5 siklus mens, terlihat ketebalan dinding rahim menurun, itu artinya terjadi meluruhnya dinding rahim dan keluar darah dari vagina. Artinya, pada fase ini terjadi kehilangan sebagian besar lapisan endometrium. Hari ke-1 ini adalah hari pertama datang bulan dan hari ke-5 adalah hari terakhir datang bulan. Tentunya ini terjadi jika oosit sekunder atau sel telur yang sudah lepas dari ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada tahap menstruasi ini, hormon estrogen dan progesteron menurun. Masih ingat kan fungsi estrogen dan progesteron, yaitu untuk menebalkan dinding rahim dan mempertahankannya. Karena hormonnya menurun sehingga dinding rahim yang tebal itu tidak ada yang mempertahankannya, maka pada tahap ini dinding rahim dan oosit sekunder yang tidak dibuahi akan meluruh. Kemudian di hari ke-6 sampai hari ke-14 terjadi fase yang kedua, yaitu proliferasi, di mana pada fase ini sisa dinding rahim yang sudah meluruh di tahap menstruasi akan mulai menebal kembali. Penebalan ini dipicu oleh hormon estrogen, sehingga hormon ini meningkat. Kenapa dinding rahim harus dibangun atau ditebalkan kembali? Karena saat itu di ovarium akan terjadi ovulasi, sehingga dinding rahim menebal untuk mempersiapkan jika ada sel telur yang dibuahi. Kemudian di hari ke-15 sampai hari ke-28, uterus atau rahim makin matang dan terjadi fase sekretori. Pada fase ini dinding rahim terus menebal dan ketebalan dinding rahim dipertahankan oleh hormon progesteron sambil menunggu ovum atau sel telur dibuahi. Jadi hormon progesteron grafiknya naik. Di tahap ini juga terjadi sekretori zat-zat yang penting untuk perkembangan embrio hasil pembuahan sel telur. Tetapi jika sel telur tidak dibuahi, maka hormon estrogen dan progesteron akhirnya akan menurun kembali dan dinding rahim tidak ada yang mempertahankannya. Dan akhirnya kembali lagi ke fase awal, yaitu siklus menstruasi, dan siklus ini terus berulang setiap 1 bulan sekali. Jadi luar biasanya secara paralel atau bersamaan antara siklus yang terjadi di ovarium dengan siklus menstruasi. Hormon mengkoordinasikan siklus menstruasi dan ovarium sedemikian rupa sehingga pertumbuhan folikel dan ovulasi disinkronkan dengan persiapan dinding rahim untuk memungkinkan terjadinya implantasi embrio dan terjadi kehamilan. Itu berarti jika terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, maka dinding rahim tetap menebal dan semakin kokoh dan tidak terjadi menstruasi. Makanya jika wanita sedang mengandung atau dalam keadaan hamil, wanita tersebut tidak akan mengalami menstruasi. Nah, materi tentang fertilisasi dan kehamilan akan dibahas di video selanjutnya ya. Nah sahabat, pada wanita produksi sel telur itu tidak terjadi sepanjang hidup, artinya siklus menstruasi juga tidak akan terjadi selamanya.
Ada masa yang disebut dengan menopause, yaitu masa di mana berhentinya ovulasi dan menstruasi. Biasanya terjadi pada kisaran usia 46 tahun ke atas. Selama menopause, ovarium akan kehilangan responsivitasnya terhadap hormon FSH dan LH, dan menopause itu terjadi akibat penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron. Nah sahabat, kita buat kesimpulan kembali dari diagram ini bahwa terjadi koordinasi siklus yang terjadi di ovarium dan siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 3 tahap, yaitu mulai dari tahap menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Siklus menstruasi pada dinding rahim beriringan dengan siklus pelepasan sel telur atau ovulasi dalam ovarium, mulai dari tahap praovulasi atau folikuler, tahap ovulasi, dan tahap pasca ovulasi atau disebut juga dengan fase luteal. Pada awal siklus menstruasi, yaitu hari ke-1 sampai hari ke-5, terjadi mens atau keluarnya darah dari vagina akibat dinding rahim meluruh karena hormon estrogen dan progesteron menurun. Di dalam ovarium terjadi pertumbuhan folikel yang dipicu oleh hormon FSH untuk mempersiapkan ovulasi oosit sekunder yang baru. Di dalam ovarium terjadi pertumbuhan folikel yang dipicu oleh hormon FSH untuk mempersiapkan ovulasi oosit sekunder atau sel telur yang baru. Jadi di tahap ini estrogen dan progesteron turun sedangkan FSH naik. Kemudian masuk tahap yang kedua, yaitu tahap proliferasi. Di hari ke-6 sampai hari ke-14, sisa dinding rahim yang meluruh tadi akan mulai menebal kembali untuk mempersiapkan jika ada oosit sekunder atau sel telur yang baru lepas dibuahi oleh sperma. Penebalan dinding rahim tersebut dipicu oleh hormon estrogen. Jadi pada tahap ini estrogen naik, kemudian di hari ke-14 di ovarium terjadi ovulasi, yaitu lepasnya oosit sekunder yang dipicu oleh hormon LH. Dan dinding rahim tetap menebal dan dipertahankan oleh progesteron untuk mempersiapkan kemungkinan embrio menempel jika terjadi fertilisasi. Jadi di hari ke-14 progesteron mulai naik menyertai estrogen dan LH akan naik. Di hari ke-15 sampai ke hari 28 rahim semakin menebal sambil menunggu jika ada embrio yang akan menempel. Di ovarium, karena sudah terjadi ovulasi, maka hormon FSH turun dan folikel berubah menjadi korpus luteum. Di akhir tahap ini, LH turun kembali dan estrogen serta progesteron tetap tinggi, sedangkan hormon FSH menurun. Akhirnya, jika tidak terjadi pembuahan, maka siklus akan kembali ke awal dengan ditandai estrogen dan progesteron mulai menurun dan terjadilah peluruhan dinding rahim dan keluar darah dari vagina, dan siklus ini terjadi berulang untuk setiap bulan. Oke sahabat, kita sudah selesai membahas tentang hormon reproduksi pada wanita, proses pengeluaran sel telur atau ovulasi, dan siklus menstruasi. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya tentang fertilisasi dan kehamilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.